Tanpa kita sadari, dalam kehidupan ini kita pernah menyukai seseorang. Walaupun tidak pernah dianggap spesial olehnya. Kita merasa mencintai mereka, namun tidak mampu memberikan alasan mengapa kita mencintai dirinya. Kita bahkan tidak peduli, kalau dia sudah memiliki pasangan. Yang ada dalam pikiran kita, hanya dirinya. Kadang dengan memandang fotonya saja, kita sudah merasa senang. Apalagi jika dapat melihat langsung wajahnya. Hati kita akan berbunga-bunga. Kita mencintai mereka, dan akan menerima mereka apa adanya. Di mata kita, dia adalah sosok paling sempurna. Walaupun mungkin berat badan mereka sudah berlebihan, alias kegendutan. Namun kita seperti menderita buta sesaat. Kita ingin selalu mengetahui, apa saja kegiatan dirinya sepanjang hari. Makan apa, naik apa, mandi berapa kali, dan memakai pakaian apa. Jika kita diberi kesempatan untuk mengetahui nomor ponselnya, maka kita sudah pasti akan selalu mengirim pesan. Selamat pagi, selamat bekerja, sudah makan, sedang ngapain, dan selamat tidur, walaupun dia hanya membaca pesan, tanpa membalasnya. Kita akan selalu menantikan hari bersejarah dalam hidupnya setiap tahun, yaitu saat berulang tahun. Mengucapkan selamat ulang tahun, dengan kata-kata terindah, yang dipilih dari lapak Om Google. Bahkan bergegas meringankan langkah ke toko, untuk membeli hadiah ulang tahun yang paling keren. Berharap hadiah dari kita akan berkesan, dan selalu diingat sepanjang hidupnya. Jika kita berhasil mengajaknya keluar bersama, maka kita pasti akan mengabadikan momen istimewa, sebanyak mungkin. Setiap detail, detik demi detik peristiwa, akan tersimpan dalam benak kita. Kenangan ini akan kita ingat. Walaupun mungkin baginya, momen ini sudah dilupakan, bagaikan debu yang lenyap di hembus angin. Kita akan merekam setiap kalimat, yang keluar dari mulutnya. Di dalam memori otak untuk diputar kembali, saat kita merindukan dirinya. Padahal kata-kata itu, hanyalah kalimat basa-basi untuk menyenangkan hati kita. Saat dia begitu serius, mendengarkan sebuah lagu, serta-merta kita langsung berusaha mengingat-ingat nadanya. Berusaha mencari tahu judul lagu, dan penciptanya. Berupaya menghafal lirik lagu tersebut. Dan berharap suatu ketika dapat mendendangkan lagu tersebut di hadapannya. Walau dengan suara sedikit fals. Saat mendengar dirinya sedang sakit, pikiran kita akan tercurah sepenuhnya untuknya. Setiap jam mengirimkan SMS, menanyakan kondisinya. Padahal dia sedang tertidur, dan tidak membaca pesan yang kita kirim. Berharap semoga penyakit itu dapat berganti posisi, dia sembuh dan kita yang sakit. Untuk mereka yang kita cintai, sebuah permintaan darinya untuk melakukan sesuatu hal, adalah berkah yang tiada terkira. Dengan senang hati, kita akan menunaikan pekerjaan tersebut. Padahal kita sedang sibuk bukan main. Kita rela meninggalkan pekerjaan, hanya untuk melaksanakan apa yang dimintanya. Kita akan memberikan sesuatu yang menurut kita paling berharga, dalam hidup kita. Menurut kita adalah barang yang paling istimewa. Padahal menurutnya barang biasa saja. Bagi kita, keinginannya untuk menerima pemberian kita, adalah sesuatu yang membanggakan. Bila perlu di-share sebanyak mungkin, untuk diketahui oleh khalayak ramai. Kadang, kita tidak sadar bahwa sudah menelepon belasan kali. Missed call puluhan kali dalam sehari, hanya untuk mendengar suara merdu, yang bahkan lebih merdu, dari suara Madonna. Jika suatu saat, dia meminta kita untuk mengajarinya sesuatu, maka kita akan dengan senang hati melakukannya. Walaupun harus mengajarinya berulang-ulang, barangkali dia adalah murid terbodoh, yang pernah kita jumpai. Namun kita tidak pernah merasa kesal, dongkol, apalagi sampai marah. Kalau kita melihat ponsel sendiri, kita baru menyadari bahwa namanya akan menghiasi sebagian besar pesan masuk, di dalam ponsel. Kita masih tetap setia, menyimpan semua pesan yang dikirimnya. Bahkan yang sudah dikirimnya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Sebab, saat sedang sendiri, kita sering membaca kembali pesan tersebut, berjam-jam lamanya. Jika suatu saat, dia update status, sedang kesepian, kita langsung menyambar pesan tersebut, dan menawarkan diri untuk menemaninya. Padahal mungkin dia sedang mencari perhatian, dari seseorang yang dirindukannya.
Dan itu, bukan kita. Hingga suatu ketika dia merasa sudah terganggu oleh ulah lebay kita. Dan memberitahu bahwa perbuatan kita, sudah mengganggu dirinya. Karena dia ingin sendiri dulu, kita tidak pernah marah atau tersinggung. Kita seperti mencari pembenaran, bahwa memang dia sedang galau, dan tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk oleh kita. Dengan sabar kita akan menunggu, hingga dia menyatakan selesai bertapa. Intinya, kita memang benar-benar berharap, ada secercah harapan untuk bersamanya. Membina kasih, dan berakhir di pelaminan. Serta menempuh kehidupan baru, membangun kehidupan rumah tangga, impian bersamanya. Pernahkah kita berperilaku seperti di atas? Jangan malu untuk mengakuinya. Walaupun kita akan membela diri, bahwa semua ini terjadi saat kita masih muda dulu. Itulah cinta.